Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya dari Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Nah, kita mempelajari pelajaran yang selanjutnya. Ad-darsu as-salisu, yaitu pelajaran yang ketiga. Kalau di kitab saya ini halaman keempat. Mungkin di buku jenengan sekitar halaman 7. Beda cetakan. Maka pada halaqah kali ini kita akan mempelajari 8 mufradat yang baru. Yang mana pada kosakata baru kali ini itu bercampur antara isim muzakkar dan isim muannas. Kalau dulu pelajaran pertama itu isim-isim muzakkar. Pelajaran yang kedua itu isim-isim muannas. Adapun sekarang pada pelajaran yang ketiga, isimnya bercampur, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Yang mana nanti kita akan dilatih untuk membedakan mana yang isim muzakkar dan mana yang merupakan isim muannas berdasarkan huruf pada akhir kalimat ada tak marbutohnya atau tidak. Sebagaimana telah kita pelajari bahwa di antara ciri isim muannas itu secara umum belakangnya diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, tapi itu secara umum nanti ada pengecualian. Namun kita pelajari secara umum terlebih dahulu. Maka setelah mengetahui isim tersebut muzakkar atau muannas, maka kalau kita sandingkan dengan isim isyarah, maka kita pilih isim isyarah yang tepat. Nah, terlebih dahulu marilah kita baca 8 kosakata baru yang terdapat dalam kurung di hadapan kita ini. Haitun, kharitatun, mibratun, musallasun, firjarun, minqalatun atau minqalatun. Jadi tidak harus diikhfa karena kita tidak sedang memakai tajwid ya. Kita tidak membaca kitab suci, tapi kita belajar bahasa Arab. Jadi ikhfa'nya tidak harus dibaca. Jadi boleh dibaca minqalatun, tidak harus mioqalatun. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an memang kita pakai ikhfa. Nah, tapi di sini tidak harus. Cukup dibaca minqalatun. Kemudian qalamu hibrin dan terakhir muasyirun. Nah, dari ke-8 kosakata ini kita temukan bahwasanya ada 5 yang merupakan isim muzakkar dan ada 3 yang merupakan isim muannas. Jadi kalau yang qalamu hibrin itu dipisah, maka dia itu terdiri dari 2 isim
muzakkar digabung. Jadi totalnya kira-kira ada 9 ya. 9 isim. Tapi kalau secara umum ada 8 kosakata. Yang 3 adalah isim muannas, sisanya adalah muzakkar. Kemudian apa arti dari masing-masing kosakata ini? Yang pertama, haitun artinya adalah dinding. Bisa jadi nanti bermakna kebun, tapi di sini dalam pelajaran kita ini haitun maknanya adalah dinding, tembok. Adapun kharitatun artinya adalah peta. Ya, peta gambar suatu daerah itu ya, misalkan peta Indonesia, peta Jawa Timur, peta Gresik. Nah, itu kita dulu pernah mempelajarinya di sekolah. Karena yang disebutkan pada kosakata kali ini itu adalah peralatan-peralatan yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian mibratun artinya adalah orotan pensil. Alat yang digunakan untuk meruncingkan pensil itu namanya mibratun. Nah, kalau bahasa orang sini itu uncek. Kalau bahasa jenengan orang Gresik ya saya kurang tahu nggih. Tapi insya Allah kita mengerti apa yang dimaksud dengan orotan pensil. Kemudian musallasun ini artinya adalah segitiga. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah penggaris yang bentuknya segitiga. Jadi kan kalau kemarin mistoroton itu penggaris yang lurus itu ya, yang di situ ada ukuran misalkan sentimeter, kemudian ada ukuran inci. Nah, musallasun di sini itu juga penggaris, tapi penggaris yang bentuknya itu segitiga. Nah, kemudian firjarun ini kalau di tempat saya itu disebut dengan jangka. Ya, jangka yaitu semacam alat yang digunakan oleh anak sekolahan untuk membuat lingkaran. Sebagaimana disebutkan gambarnya atau ditampilkan gambarnya pada halaman setelahnya. Nah, ini adalah firjarun. Kalau di tempat saya ini namanya jangka. Kalau di tempat jenengan saya kurang tahu nih. Tapi insya Allah ketika kita sekolah dulu kita pernah menggunakan alat ini. Yaitu alat yang nanti diputer sehingga bisa membentuk lingkaran. Nah, jari-jarinya dihitung kemudian membentuk lingkaran. Ini namanya bahasa Arabnya firjarun. Adapun yang setelahnya yaitu minqalatun. Nah, ini juga semacam penggaris tapi bentuknya adalah setengah lingkaran yang digunakan untuk mengukur derajat atau membuat suatu bentuk dengan derajat tertentu. Nah, ini juga alat-alat yang digunakan oleh anak-anak sekolah, entah SD entah anak SMP pernah kita kebanyakan kita pernah menggunakan alat ini. Minqalaton ini kalau di tempat kami disebut dengan busur. Nah, ini bentuknya. Ini namanya minqalatun, yaitu semacam penggaris ya, umumnya transparan, yang mana di situ bentuknya setengah lingkaran, kemudian ada ukuran derajat. Ada 90 derajat, sekian derajat dan seterusnya. Ini namanya minqalatun. Kemudian kalimat selanjutnya adalah qalamu hibrin. Adapun kalau qalamun saja itu pena, kalau qalamu rasasin itu kemarin pensil, adapun kalau qalamu hibrin itu pena yang berisi tinta. Nah, itu disebut dengan qalamu hibrin. Jadi mungkin bahasa kita itu pulpen atau ballpoint lah semacam itu.
Nah, kalau qalamu rasasin itu patelat atau pensil yang bisa dihapus itu ya. Adapun qalamu hibrin itu adalah pena yang berisi dengan tinta. Adapun muasyirun, muasyirun artinya adalah alat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu atau alat tunjuk, yang mana ini digunakan oleh guru tempo dulu. Kalau ndodeng sesuatu di papan tulis itu pakai muasyirun. Nah, kalau sekarang mungkin lebih modern pakai laser. Nah, begitu ya. Tapi mungkin sekarang juga masih ada. Pokoknya alat semacam kayu atau semacam alat tertentu yang digunakan untuk nunjuk papan tulis itu namanya muasyirun. Nah, demikian makna dari 8 kosakata ini. Kemudian kalau kita perhatikan ke-8 kosakata yang baru ini, kita temukan huruf hamzah yang ditulis di atas ya dan ada yang ditulis di atas wawu, yaitu pada kalimat haitun. Di situ ada hamzah yang ditulis di atas huruf ya, tapi itu hamzah, hanya saja dia berdiri di atas ya. Kemudian pada kalimat yang terakhir yaitu muasyirun, alat tunjuk. Di situ kita juga menemukan huruf hamzah, hanya saja dia berdiri di atas wawu. Nah, jadi keduanya itu adalah huruf hamzah, bukan huruf ya dan bukan huruf wawu. Nah, berkaitan dengan huruf hamzah, maka ada kaidah tertentu dalam penulisan huruf hamzah. Nah, nanti ini kita akan pelajari. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, kita akan mempelajari, tapi masih jauh ya, penulisan huruf hamzah. Jadi secara umum hamzah itu ada yang berdiri sendiri, seperti yang paling depan ini. Ini hamzah. Bisa dibaca a, i maupun u, tergantung harokatnya. Jadi yang nampak sekarang ini, 5 yang nampak di sini itu adalah huruf hamzah semuanya. Jadi ada hamzah yang berdiri sendiri, ada hamzah yang berdiri di atas alif, ada hamzah yang letaknya di bawah alif, ada hamzah yang letaknya di atas wawu, dan ada hamzah yang letaknya di atas ya. Jadi limanya ini adalah hamzah semuanya, hamzah, 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 hamzah. Bukan hamzah alif, alif, wawu, ya, tapi enggak, ini adalah hamzah. Dan ada perbedaan antara hamzah dengan alif. Nah, ini untuk tahap pertama kita harus mengetahui dulu bahwasanya antara alif dengan hamzah itu tidak sama, tapi alif dengan hamzah itu berbeda. Kalau hamzah itu bisa diberi harokat fathah, kasroh atau dhammah. Bisa dibaca a, i, u. Sedangkan alif, ya, alif itu adalah memanjangkan fathah. Nah, ini sebagian orang itu kan menganggap sama antara hamzah alif itu dianggap sama, padahal tidak. Kalau hamzah itu bisa dibaca a, i, u, bisa an, bisa in, bisa un juga, ditanwin juga bisa. Tapi kalau alif dia itu memanjangkan fathah. Contoh pada kalimat azanun. Pada kalimat azanun, artinya ya azan.
Azan maghrib, azan isya, azan subuh lah itu azanun. Nah, kata azan itu mengandung huruf hamzah dan juga mengandung huruf alif. Mana yang hamzah? Huruf hamzah itu yang ada di depan. Oleh karena itu bisa dibaca A. Nah, itu adalah huruf hamzah yang berdiri di atas alif, yang letaknya di atas alif. Adapun setelah zal itu adalah alif, karena dia memanjangkan huruf yang berfathah. Jadi zal di situ panjang, azanun kan gitu ya, baca panjang za. Kenapa? Karena dia berharokat fathah diikuti oleh huruf alif. Nah, jadi tahap pertama kita pahami dulu antara perbedaan hamzah dengan alif. Sebagai contoh kita baca surat Fussilat, surat ke-41 ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami, pencipta kami, yang mengurus kami, yang memiliki kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka istiqomah memegang teguh pendirian itu, sehingga terrealisasikan pada kehidupan mereka. Maka orang-orang seperti ini, maka akan turun malaikat kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Adapun kalau kita baca pada kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir disebutkan, Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tidak ada bagi kami Rabb selain Allah. Wastaqamu ala imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Kemudian mereka istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka para malaikat akan turun kepada mereka inda ihtidharihim, ketika dalam keadaan sakaratul maut, sambil mengatakan, para malaikat ini mengatakan, la takhafu minal mauti wala mimma ba'dahu. Janganlah kalian takut terhadap kematian dan tidak pula terhadap apa yang ada setelahnya. Wala tahzanu ala ma khallaftum fid dunya, dan janganlah kalian sedih terhadap apa yang kalian tinggalkan di dunia. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'aduna biha fid dunya ala imanikum billahi wa amalikum as-salih. Dan berilah kabar gembira dengan surga yang mana kalian dijanjikan dengannya karena iman kalian kepada Allah dan karena amal kalian yang saleh. Nah, maka tentu kita menginginkan akhir hidup kita ketika sakaratul maut mendapatkan keutamaan ini. Nah, oleh karena itu kita mengingat kembali bahwasanya niat kita belajar itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bahasa Arab ini agar kita bisa mempelajari, semakin bisa memahami makna ayat-ayat dalam Al-Qur'an.
Jadi ini adalah salah satu keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kata ini diucapkan, diyakini, diamalkan. Berarti beribadahnya harus kepada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada yang lain. Harus mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Harus mengingkari berhala, harus mengingkari sesuatu yang disembah dari selain Allah. Dan kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah itu adalah batil. Kalau ada arwah yang disembah, maka itu adalah penyembahan yang batil. Kalau ada patung atau kuburan yang disembah, maka itu adalah penyembahan yang batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang seperti ini, dan semoga kita termasuk di antara mereka, yang benar-benar memegang tauhid seperti ini, maka di akhir hidup mereka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat memberi kabar gembira bagi mereka. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keadaan seseorang di akhir hayatnya apabila orang itu benar-benar berpegang teguh kepada kalimat Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijadikan termasuk golongan yang ada pada pada ayat yang mulia ini. Nah, adapun dari segi bahasa, kita temukan pada ayat yang mulia ini beberapa hamzah. Yang pertama inna. Nah, di situ ada hamzah yang letaknya di bawah alif. Inna itu hamzah. Kemudian pada kata malaikat, alaihimul malaikatu. Nah, di situ juga ada hamzah yang mana hamzahnya berdiri di atas ya. Nah, itu juga hamzah, itu bukan ya tapi hamzah. Dan juga setelahnya ada Allah. Allah di situ ada hamzah yang mana hamzahnya berdiri di atas alif. Jadi demikian yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi sebagaimana halakoh-halakoh sebelumnya, kita akan berikan tugas. Tugas yang pertama adalah tugas yang pertama adalah menulis 8 kosakata baru sebagaimana nampak di layar. Yang ada dalam kurung itu cuma 8 kosakata. Tapi kalau isimnya totalnya ada 9 karena qalamu hibrin itu terdiri dari 2 isim. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah membaca kalimat-kalimat ini, baca dengan jelas. Ya, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Nah, kemudian tugas selanjutnya kalau ada nanti akan kita beritahukan di grup yang ada. Jadi demikian, kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka dari kami pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.